kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah Bukan menghina Pak Jokowi, bukan menuduh Pak Jokowi. Ya semua orang itu meragukan oleh karena Pak Jokowi sendiri tidak menunjukkan kejujuran ya. Jadi rakyat seluruh Indonesia saya pikir juga kepingin tahu Pak, kejujuran itu penting ya. Kenapa Pak Jokowi berat sangat untuk menunjukkan ijazah? Kan itu sebuah kertas Pak. Berapa ton beratnya Pak? Sehingga Pak Jokowi keberatan untuk menunjukkan ijazahnya. Berapa miliar ton? Gitu loh saya tanya. Ngapain harus memakai banyak pengacara? Ngapain harus memakai jalur hukum? Kenapa harus lapor-lapor polisi sana sini? Kan buang-buang waktu, singkat saja. Kalau jenengan memang orang yang cerdas, yang waras, yang pakai logika lah Pak ya. Kalau memang akal yang sehat, yang waras, pakai logika, ya ditunjukkan aja. Itu kan sebuah kertas saja, ditenteng gitu loh di depan wartawan. Ngapain harus malu? Ya ditenteng gitu, tunjukkan. Kan hebat Pak Jokowi kalau punya ijazah UGM. Gini loh Pak, kenapa sekarang diusut ijazah Pak Jokowi ya? Oleh karena Pak Jokowi sendiri meragukan, riwi ke sana ke sini bawa yang fotokopi ya. Agar ini sebagai contoh, agar nanti orang yang mau daftar jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, wakil rakyat dan sebagainya, jadi wapres, jadi presiden, ya harus pengajuan kan harus ijazah yang asli dan fotokopi gitu loh Pak. Bahkan biasanya itu legalisir ya, legalisir. Seperti mana kalau mau buat urusan kemana saja ya, misal contoh saya mengajukan untuk buat sertifikat ya ke BPN, sudah pastilah Pak yang original, yang asli saya bawa, yang fotokopi juga ada. Apabila kita hanya fotokopi saja, orang tidak akan percaya. Sekarang semua rakyat sudah cerdas loh Pak ya. Semua staf sekarang sudah cerdas. Sudah tentu minta fotokopi, minta legalisir ya, menunjukkan bahwa itu asli. Bahkan yang original, yang asli ya harus dibawa sekali. Itu mencerminkan bahwa Pak Jokowi ini keabsahannya ya meragukan gitu loh. Kalau melihat dari berita sana sini, kalau melihat Pak Jokowi ya gerak-geriknya Pak Jokowi juga meragukan. Oleh karena kenapa sih hanya sebatas ijazah saja loh, pakai banyak pengacara? Kenapa harus memakai jalur hukum? Kenapa harus pakai lapor polisi segala? Coba ditantang, di betul-betul ditunjukkan yang original, yang asli gitu loh, ditantang gitu loh. Kalau memang betul-betul original, kalau memang betul ada. Kalau memang tidak punya, ya jujur aja Pak, ngapain harus malu? Lebih baik malu sama Allah daripada malu sama manusia gitu loh. Kita sebagai manusia harus punya berprinsip ya. Kalau saya pribadi ya lebih baik saya malu di depan manusia daripada saya malu depan Allah, malu depan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Jenengan lebih-lebih jenengan sudah pensiun ya, sudah pensiun satu, lagian usia juga sudah senja Pak. Besok mati lusa kita nggak tahu gitu loh ya. Coba belajarlah yang jujur untuk mengajarkan generasi bangsa gitu lah. Jangan sampai tipu daya ada, pembohongan ada. Jangan. Apabila Pak Jokowi memang tidak menunjukkan kejujuran, berarti Pak Jokowi memang orang pembohong, orang penipu, orang pendusta. Berarti
semua korupsi-korupsi itu seperti dana haji, Nadiem Makarim, Pak Jokowi terlibat itu bahwa memang menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak jujur. Kalau Pak Jokowi jujur sudah pasti seperti Bobi mantu Pak Jokowi, Kahiyang anak-anak Pak Jokowi nggak korupsi. Bahwa ponaan Pak Jokowi juga nggak korupsi. Berarti ini sudah lambang bahwa memang Pak Jokowi orang pembohong, orang penipu. Memang banyak korupsi juga ya. Seperti mana ya, IKN juga mangkrak, semua terlibat. Bahkan nomor 3 ya. Urutan nomor 3 loh korupsinya, hampir menyaingi di era Pak Soeharto. Dulu Pak Soeharto kan nomor 2, sekarang Pak Jokowi urutan nomor 3 ya. Ya pokoknya Pak Jokowi ini ibarat 10 tahun jadi presiden ini bukan untuk negara, bukan untuk rakyat, kepentingan untuk pribadi dan keluarganya sendiri. Oleh karena anaknya semua terjerat korupsi, ponakannya Pak Jokowi terjerat juga korupsi, dan Pak Jokowi sendiri juga terseret banyak korupsi. Ya nggak apa-apa Pak Jokowi belum tidak mengakui, tidak ada kejujuran, tapi Allah yang maha melihat, maha tahu. Satu saat memang ada keadilan Pak Jokowi ya. Tidak perlu untuk diputar belitkan gitu loh ya. Rakyat ini tidak semua bodoh-bodoh amat Pak Jokowi. Rakyat seluruh Indonesia bukan dungu pengetahuan juga. Tidak semua. Rakyat Indonesia semua punya mata, bisa melihat. Rakyat semua seluruh Indonesia punya telinga dan punya media sosial. Kalau memang punya akal yang sehat, waras dan logika, sudah pasti tahu ya. Kalau bukan penjilat loh, beda. Kalau penjilat ya walaupun maling, bajingan ya dipuji orang baik. Walaupun orang pembohong, penipu, pendusta dibilang orang baik, orang jujur. Tapi realitanya ya, faktanya IKN juga mangkrak. Tempat penyelundupan hasil korupsi batubara seperti nikel apa semua hampir dikuras anak semua Pak Jokowi, korupsi semua ya. Ya, hanya orang-orang bodoh saja Pak yang dungu pengetahuan yang percaya omongan Pak Jokowi. Kalau saya pribadi saya tidak percaya sama sekali. Ya kita sama-sama tahu mengamati politik kotor Pak Jokowi selama 10 tahun. Bicaranya itu mencela-mencela dari periode pertama dan kedua itu tidak sama gitu loh. Kalau A ya A, kalau orang jujur kan begitu Pak. Dari A ya A terus sampai berapa tahun ya A. Kalau B ya B sampai, kalau C ya C sampai periode kedua ya C. Sebab ada komitmen, ada pendirian, ada keyakinan, fokusnya di situ ya, nggak mencela-menceli gitu loh ya. Apa yang diucapkan dari periode pertama dengan kedua itu beda gitu loh ya, nggak sama. Jadi mencela-menceli gitu loh. Apa yang diucapkan Pak Jokowi itu tidak tetap. Jadi dari situ kita bisa menilai Pak, sebab rakyat Indonesia ini semua bukan bodoh-bodoh amat, bukan tidak tahu permainan politik kotor Pak Jokowi, bukan tidak menyimak bagaimana Pak Jokowi seperti itu. Ya silakan seperti penjilat-penjilat Pak Jokowi tidak percaya bahwa Pak Jokowi orang koruptor ya, anak mantunya koruptor. Jadi kesimpulannya di sini ya 10 tahun menjadi presiden Pak Jokowi bukan untuk rakyat, bukan untuk negara, tapi kepentingan pribadi dan anak-anak cucunya untuk menguras kekayaan hasil korupsi. Ponakannya semua terjerat korupsi. Cuman namanya Indonesia itu kurang keadilan ya, bisa disogok-sogok Pak Jokowi ya. KPK bisa disogok, polisi bisa disogok, KPU bisa disogok ya. Jangan nggak ngaku Pak Jokowi. Allah maha melihat ya.
hakim bisa disogok. Itu sudah permainan politik Pak Jokowi. Sehingga undang-undang KUHP ini ada di